Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Timun Mas dengan menggunakan alat jari-jari tangan. Di sini ada Mbok Rondo dan raksasa. Hiduplah seorang wanita tua yang tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa yang bernama Mbok Rondo. Sudah sejak lama ia menginginkan anak. Betapa bahagianya bila di hari tuaku ada anak yang meringankan pekerjaanku, pikir Mbok Rondo. Ketika sedang melamun di ladang, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Mbok Rondo terkejut karena muncul raksasa yang menakutkan di hadapannya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Ho, Mbok Rondo, aku sanggup memberimu anak, tapi dengan syarat saat ia umur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap. Mbok Rondo tidak tahu asal-usul raksasa itu, tapi karena ia benar-benar menginginkan anak, maka ia menyanggupinya. Raksasa itu kemudian memberi biji mentimun. Tanamlah kelak di dalam biji mentimun itu, kau akan temukan seorang anak, kata raksasa itu. Mbok Rondo kemudian segera menanam biji mentimun itu. Salah satu bijinya menghasilkan timun emas yang besar dan warna keemasan. Ketika sedang memetik dan membelahnya, nampak di dalam bayi kecil dan lucu. Betapa gembiranya hati Mbok Rondo. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Suatu hari datanglah raksasa menagih janjinya. Aku tahu kedatanganmu untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau ia aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk kau santap. Tubuhnya masih kecil, kata Mbok Rondo. Benar juga, baiklah dalam 2 tahun lagi aku akan kembali. Kalau kau bohong, kau yang akan kusantap, ancaman raksasa itu. Timun Mas yang bersembunyi di kolom tempat tidur, ketakutan setengah mati mendengar percakapan itu. Kemudian Mbok Rondo mencari akal bagaimana cara menyelamatkan timun mas. Datanglah ia ke seorang pertapa yang memberinya 4 bungkusan kecil sebagai penangkal kejahatan raksasa. Isinya adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. 2 tahun kemudian raksasa datang lagi menagih janji. Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh Timun Mas lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang sambil menyerahkan bungkusan itu. Walau lari ke ujung dunia sekalipun, kau pasti dapat kutangkap, raksasa, kata raksasa itu sambil mengejar Timun Mas. Karena terus berlari, Timun Mas merasa kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas menyebar bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang lebat dan buahnya yang besar-besar. Dengan rakusnya, raksasa tersebut memakan biji semua buah mentimun itu dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan kedua dan menaburkan jarum ke tanah. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu lebat. Raksasa dapat menerobosnya meskipun kakinya berdarah tertusuk bambu. Raksasa kembali mengejarnya. Timun Mas melempar bungkusan ketiga berupa garam. Menjadilah lautan. Raksasa itu ternyata mampu melewatinya. Bocah kurang ajar, awas kalau ku tangkap ku telan kau bulat-bulat, kata raksasa itu semakin marah. Timun Mas segera melempar bungkusan terakhir berisi terasi ke tubuh raksasa. Tiba-tiba terasi berubah menjadi lautan lumpur mendidih. Raksasa itu kepanasan dan mati tenggelam. Timun Mas selamat. Akhirnya ia hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan dongeng saya yang berjudul Timun Mas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.